Selamat siang semuanya. Pada siang ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal tugas akhir yang berjudul Validasi Data Curah Hujan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRM) di Daskayam. Yang disusun oleh saya sendiri yaitu Iwan Syah. Juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama itu Bapak Stefanus Branson Masuka, yang kedua itu Pak Eko Yulianto, dan dosen penguji itu Ibu Kartini, dan penguji itu Ibu Nurhayati. Langsung saja. Daskayam memiliki berkim tropis yang luasnya itu 4.491,59 km persegi dan meliputi 9 wilayah Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data hujan yang diperoleh dari BSK 1 Kalimantan, di Daskayam ada 14 stasiun observasi hujan, namun yang masih aktif melakukan kegiatan hujan dan 5 stasiun penangkar hujan dengan data yang ada dari 98 sampai 2019. Data yang runtut tiap tahun karena ada stasiun data pada tahun tertentu data hujan tidak catat. Dari berbagai penelitian telah pernah dilakukan, otomatis kekurangan hujan dapat digunakan dalam hujan memiliki resolusi spasial temporal tinggi, cakupan wilayah luas, dan melayani akses cepat dan ekonomis. Dengan adanya perkembangan teknologi kini berupa teknologi pandang jauh, satelit yang mampu melakukan terobosan dalam hal informasi curah hujan, maka daerah sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk mengukur curah hujan. Dengan teknologi ini memungkinkan untuk memiliki data curah hujan di daerah aliran sungai yang besar. Estimasi satelit menjadi perhatian khusus. Data tersebut tersedia tanpa biaya oleh misi TRM yang dilakukan oleh AS dan Jepang, yaitu Banantaresa. Namun untuk menggunakan data tersebut perlu dilakukan validasi dan koreksi dengan data observasi permukaan akan dapat dievaluasi sejauh mana keakuratan keluaran data satelit terhadap data observasi di permukaan. Ada TRM, ada data hujan yang didapat dari satelit meteorologi TRM. Karakteristik sensor satelit TRM dapat diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama itu sensor FIRS dari 5 kanal yang masing-masing panjang gelombangnya 0,6, 3, 1,6, 3,75, dan 10,8 dan 12 mikrometer. Sensor FIRS ini terutama digunakan untuk pemantauan liputan awan, awan tertentu puncak awan, dan sensor FIRS ini memiliki pembentukan dengan sensor AV-HRR NOAA. Resolusi spasial dari data yang dihasilkan oleh sensor FIRS ini adalah 2,2 km. TRM adalah orbit non polar dengan kemiringan rendah yang menyebabkan ketinggian sekitar 350 km. Orbit dinaikkan menjadi 403 km setelah 23 Agustus 2021. Namun untuk menggunakan data satelit tersebut perlu dilakukan validasi dan koreksi dengan data observasi permukaan. Dapat dievaluasi bagaimana mana keakuratan keluaran data satelit terhadap data observasi permukaan. Yang kedua itu sensor TMI, yaitu merupakan suatu multi-channel pasif infrared radiometer yang berfungsi pada 5 frekuensi, yaitu 10,65, 19,35, 37, dan 85,5 GHz polarisasi ganda, dan pada 22,235 GHz polarisasi tunggal. Sensor ketiga adalah sensor PR. Sensor PR merupakan sensor radar pantauan presipitasi yang pertama di antaranya. Sensor PR ini bekerja pada frekuensi 13 GHz untuk mengukur distribusi presipitasi secara umum 3 dimensi, baik untuk presipitasi di atas daratan maupun di atas lautan. Data yang dihasilkan oleh ketiga sensor satelit TRM ini yaitu PIS, TMI, dan PR dikelola oleh GSFC dari NASA. Satelit TRM ini diluncurkan pada 27 November 1997 pada pukul jam 6.03 pagi di Jepang, di roket milik JAXA di Tanegashima, Jepang. Berada pada ketinggian orbit 350 km dan di bawah ketinggian orbitnya menjadi 403 pada tanggal 4 Agustus 2001 sampai sekarang. Dari data yang dilakukan memiliki tipe-tipe beragam. Ada 3 tipe. Yang pertama itu data 1, data yang masih dalam bentuk raw, terkalibrasi di kondisi geometrik. Data 2 itu data yang telah memiliki gambaran parameter geofisik hujan pada resolusi spasial yang sama. Tetapi masih dalam kondisi asli keadaan hujan saat satelit berdasarkan berarti daerah yang direkam. Yang ketiga,
merupakan data yang telah memiliki nilai hujan, khususnya kondisi hujan yang bulanan merupakan penggabungan dari kondisi hujan dari level 2. Untuk mendapatkan data hujan dalam bentuk milimeter, sebaiknya menggunakan level 3. Dengan resolusi spasial 0,25 derajat kali 0,25 derajat dan resolusi temporer sekitar 3 jam sekali. Tujuan penelitian dari skripsi saya untuk melakukan validasi dari curah hujan tropical environment modeling dapat digunakan sebagai data curah hujan alternatif dalam analisis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di das Kayam. Yang kedua, mendapatkan persamaan koreksi curah hujan TRM bagi das Kayam. Penelitian menambah pengetahuan mengenai data TRM yang dapat digunakan sebagai data curah hujan alternatif dan penelitian di bidang sumber daya air sebagai penerapan aplikasi data teknologi sistem informasi untuk mengembangkan dan pengelolaan data dalam bidang sumber daya air. Saluran penelitian, teman koreksi curah hujan TRM di das Kayam, data curah hujan alternatif bagi das Kayam bersumber dari curah hujan TRM telah divalidasi dan dikoreksi sehingga siap digunakan. Ini adalah diagram penelitian dan metodologi. Teori alih mulai menambah jaringan data curah hujan alternatif dan curah hujan TRM. Plot stasiun observasi dan data GTRM, pemilihan stasiun observasi dan grid TRM, kalibrasi data curah hujan grid TRM, validasi data curah hujan grid TRM, penentuan faktor koreksi curah hujan TRM, dan data curah hujan TRM das Kayam yang dikoreksi selesai. Ini adalah pembagian grid TRM das Kayam. Nah, grid merah ini adalah grid TRM dan titik hitam adalah stasiun observasi. Ini adalah analisis datanya. Dari stasiun observasi itu dapat Sanggau, Kebayan, Belekarangan, Etikung, dan Sumentai dari BSK Kalimantan. Ini download curah hujan TRM grid-nya tuh didapat dari diunduh di Mirador FFC NASA.government. Ya, analisis datanya yang pertama uji kualitas data, kemudian kualitas data curah hujan, stasiun observasi dan uji homogenitas. Yang kedua itu pengujian kualitas data curah hujan. Yang ketiga itu uji validitas data curah hujan TRM yang belum koreksi. Ketiga itu kalibrasi. Yang keempat itu kalibrasi. Kelima itu uji validasi data curah hujan TRM koreksi. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.